Oke, halo semuanya. Jadi di sini kita pengen belajar PK. Sebelum kita belajar, aku pengen ngingetin kalian lagi nih sama tujuan kalian belajar PK. Jadi kalau kalian ada target masuk PTN sama jurusan yang kalian pengen, coba dong chat di kolom chat, terus habis itu nanti kita doain bareng-bareng biar lebih dipermudah lagi nanti jalannya. Ayo, pada pengen masuk mana nih? Kira-kira ada yang chat nggak nih? Suaranya jelas. Kesos UI, Bismillah UI, Tekdus UI, Farmasi UI, SIUB, Sistem Informasi. Selamat guys, semoga kalian masuk juga ya ke Sistem Informasi, bakal menjadi budak Sisfor bersama saya. Kimia Undip, FEBUB, amin. SFITB itu Farmasi, amin. Bioteknologi UB, wah keren banget. Apalagi nih, ada Kimia Undip, UNY Administrasi Publik, FK UNS, amin. FKGTB, wah Ahmad, semoga cita-cita kamu yang sangat mulia itu iniin ya, dikabulkan untuk FKG ITB. Oke. Mungkin beberapa dari kalian nggak tahu siapa itu aku. Aku adalah Oke. Udah kelihatan belum screen-nya? Belum ya? Kelihatan nggak sih screen-nya? Belum. Belum ya? Oke. Sebelum pas lagi nunggu screen-nya, aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau di sini kalian udah berkomitmen masuk ke Zoom ini, berarti kalian udah berkomitmen untuk belajar PK. Jadi make sure abis selesai kalian ikut Zoom ini, kalian mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan jadi kalau ada yang mau ditanyain atau kalian ada yang bingung gitu di jalan, ya langsung aja chat di chat Zoom, atau lebih baik on mic aja, nggak apa-apa, nggak usah malu karena UTBK bentar lagi. Jadi ya yang paling aktif, yang paling sering belajar, pasti nanti kelihatan kualitasnya pas lagi UTBK gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke soal-soal yang mau kita bahas. Oh ya, belum perkenalan. Oke, nama aku El. Aku di sini tutor PK, dan aku adalah salah satu murid sistem informasi di Universitas Gunadarma di cabang Depok aku. Terus abis itu aku angkatan 2021, baru TBK tahun kemarin. Dan ya, sekarang kita mau belajar tentang UTBK gitu. Oke, sebenarnya soal-soal yang bakal aku bahas itu mostly udah di share sama Caca. Jadi ini aku bahas-bahas aja, tapi ada beberapa soal yang emang dari aku. Jadi ya, ini kita belajar aja langsung ya. Oke, aku pengen nanya nih, kira-kira mau langsung dikerjain, mau langsung ngerjain sendiri, apa mau ini nih, mau ngerjain sendiri, apa pengen dikerjain dulu? Mati ya screen-nya? Oke, boleh. Bentar. Mati nih Zoom-nya. Connecting ternyata, bentar. Sorry ya. Kerjain dulu. Oke, nanti kita kerjain dulu ya. Bentar, ada gangguan. Nah, ini. Wow, Baisha, kamu cepet sekali. Sebentar. Bentar ya, guys. Aduh, jadi gak enak. Bentar.
Ini soalnya ini soalnya udah di-share kah? Soal yang ini yang aku lagi ingin belum. Bentar, aku nggak bisa masuk soalnya ini penuh. Kayak ini nggak bisa masuk nih. Sorry guys, bentar. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Bu. Gitu deh tuh. Connecting. Kenapa ya? Bentar ya, iya soalnya mana ini aku lagi pengen ini, tapi permasalahannya ini tidak bisa. Duh, sorry banget guys. Bentar ya. Nih guys, tuh kelihatan nggak sih? Masih loading. Maaf banget guys, sedang untuk ketidaknyamanannya. Mana ya? Sebentar guys, ini aku bingung deh kenapa nggak bisa ya, ada yang bisa bantu nggak? Soalnya ini ada yang udah 88 loh orang di sini. Sebentar ya. Duh, malu nangis banget, sorry guys. Nah, udah bisa nih kayaknya. Nah, kita try. Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan, kelihatan. Aduh, maaf banget ya guys buat ketidaknyamanannya. Udah kelihatan belum? Belum ada soalnya ya, Kak. Oke, di aku belum, Kak. Duh, kenapa ini? Sorry, sorry. Nah, udah kan, udah kan, udah kan. Oke. Oke, kerjain dulu ya. 2 menit, abis itu nanti kita langsung bahas. Oke guys, atas keterlambatannya.
Wah, ada yang udah jawab nih, padahal waktunya masih 1 menit lebih 10 detik lagi. Katanya jawabannya D, min 100. Oke guys, aku mute dulu. Nah, udah. Oke, katanya min 183. Wah, udah pada cepet-cepet banget nih, udah pada siap UTBK-nya. Kita langsung kerjain aja lah ya. Oke. Oke nih, kita kerjain sekarang. Oke. Katanya di sini ada A segitiga B sama dengan, B dikali A dikurang B ditambah 4. Nah, di sini itu ada 6 segitiga, 2 segitiga, 5. Kalau ngerjain soal kayak gini, kerjain dulu dari dalam ya, dari yang paling dalam. Di case ini yang paling dalam adalah 2 segitiga 5. Oke. Kak, gimana cara ngerjainnya? Segitiga kan bukan operasi penjumlahan, bukan operasi pengurangan, dan bukan operasi matematika. Jadi kalau soal kayak gini, kamu harus lihat di bagian sininya aja. Ini A sama B. Berarti kalian posisiin aja A sama B-nya di sini. Berarti ini bisa sekarang jadi A, dan ini sekarang jadi B. Masukin aja deh ke sini. Kalau ini B, berarti B di sini bisa kita ganti jadi 5. 5. A dikurang B, 2 dikurang 5, ditambah 4. Oke, ini gimana nih? Ada yang bisa tahu nggak 5 kali berapa jadinya? 2 dikurang 5? 3. Salah. 2 dikurang 5 min 3. Thank you, Mesha. Ditambah 4. Maka jadinya minus 15 ditambah 4. Atau sama aja sama min 11. Oke, kita udah tahu nih sekarang dalamnya ternyata min 11. Udah, masukin lagi aja deh. 6 segitiga min 11. Jadiin lagi kayak gini. Soal ini sebenarnya masih bisa dibilang mudah ya kalau buat di PK. Tapi dia membutuhkan kecermatan dalam kalian ngerjainnya. Karena soal ini tuh kayak riskan kalian membuat kesalahan karena kalian gak teliti aja. Bukan kesalahan-kesalahan fatal, tapi bisa berakibat fatal karena nanti jawabannya bakal salah. Dan gak dapet poin deh. Tuh. 6 minus ketemu minus plus. Ya kan? Jadi deh 17. 4. Ada yang tahu nggak sih minus 11 dikali 17 itu berapa? Minus 187. Ditambah 4. Maka jawabannya benar banget kata kalian. 183. Atau D. Kecil nih, kekecilan. D. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Gimana nih? Ada yang mau ditanya nggak? Aman, paham Kak, lanjut Kak. Oke. Guys, kalau mau on mic, boleh banget ya, soalnya aku takut nggak kebaca chatnya. Oke, ini kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Kita zoom dulu. Aku kasih waktu kalian 2 menit ya buat ngerjain. Wah, udah pada bisa jawab nih.
soal kayak gini, gila keren banget sih. Masih ada 1 menit lagi padahal. Oke, karena udah banyak yang jawab, kita langsung bahas aja ya sekarang. Oke, seneng nih. Udah pada. Kamu nanya ini nanti soalnya bakal di-share nggak ya, Kak? Soal apa namanya semua PPT bakal di-share di Google Drive Amatoris ya. Nanti lihat aja. Oke. Di sini juga soalnya sama kayak tadi, dia pakai kode-kode gitu ya, gimana ya, udah mau Valentine ya pakai kode-kode aja gitu kan. Oke, sekarang kode yang dipakai di soal ini adalah bintang, B, C, B, pagar ya itu, pagar C. Oke. Kita di sini nyari P karena Q ini adalah konstanta. Kalau konstanta adalah nilai tetap, nggak mungkin ada. Nggak mungkin bisa diubah maksudnya. Oke. Ini ada A. Kekecilan nggak sih tulisannya? Kecilan nggak? A. Tanda bintang. B. Tanda pagar. C. Oke. Kita tulis aja lah ya. B ditambah C. 3C kuadrat min 2AB. Oke, nah katanya di sini dia minta buat nilai P-nya adalah 4, tanda bintang, 3, tanda pagar, C. Tanda bintang di sini bukan berarti kali ya, pokoknya kalau ada tanda bintang, tanda pagar, segitiga, ataupun apapun, nanti itu nggak bisa kamu tiba-tiba kayak, oh ini nggak bisa langsung disimpulin, oh ini bintang ini kali, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus dilihat juga di atasnya kayak gimana. Oke, kita tinggal masukin aja nih. A jadi 4, 2 dikali 4 dikurang 3, B jadi 3 ditambah C. Sorry, C-nya nggak ditulis, lupa. Min 2. Min 2. 3 dikali min 2 kuadrat, min 2 dikali 4 kali 3. Oke. 2 kali 4, 8, dikurang 3 dikali 1. 3 dikali, ini jadi 3 kali 4, min 24. 8 dikurang 3, 12 dikurang 24. Maka hasilnya jadi 5 per minus 12. Kalau nilai P-nya adalah 5 minus 12, terus nilai Q-nya juga min 5 per 12, maka pasti jawabannya adalah yang C. Gimana nih? Ada yang mau ditanya nggak? Oh ya, biasanya buat soal-soal kayak gini juga, ada nanti opsi E. Opsi E itu adalah pernyataan kayak informasi kurang gitu, informasi nggak cukup, kekurangan info, atau nggak dapet hasil gitu. Biasanya kita bilang itu jawabannya kalau emang nggak ada hasil. Kak, kapan sih kita bisa bilang kalau itu nggak ada hasil? Itu dilakukan kalau ada dua jawaban. Dua jawaban itu maksudnya kurang dari bisa, lebih besar dari bisa. Itu baru jawab yang E, atau emang benar-benar nggak ada jawaban sama sekali. Jadi itu yang E. Itu kegunaan kalian pakai E. Gitu. Selain itu udah nggak ada lagi. Selain itu jawabannya pasti A, B, C, D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal logaritma. Logaritma itu sering banget muncul di soal-soal UTBK, utamanya PK. Jadi bisa banget kalian try pengetahuan kalian tentang PK sekarang. Aku kasih waktu 2 menit lagi ya.
Oke, ada yang udah dapet nih. Katanya jawabannya 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 itu jawabannya A, B, C, D, E sih, guys. Ayo, ada. Pasti kalian udah pada ingat sama opsi-opsinya. Apa nih jawabannya? Kalau jawabannya 2 dan 4. C, benar. Oke. Pasti masih ada yang bingung. Mungkin masih ada yang bingung ya kan. Gimana cara orang-orang ngedapetin jawabannya C gitu. Oke. Gimana sih emang harus ngerjain apa dulu sih? Pertama, kita tulis dulu nih. 2 log X kuadrat min 12 sama dengan 2 ditambah 2 log X. Oke, udah nih sampai sini. Ini 2. Kalau dijadiin logaritma tuh kayak gimana sih? Oke, di sini aku pengen ngasih tahu dulu. Aduh, sorry. Kamera belum aku stop. Ada yang namanya kayak gini. A log A itu sama dengan 1. Tapi kalau A log A pangkat N, itu berarti jadinya N dikali A log A. Tadi kita udah tahu kalau A log A itu sama dengan 1, maka ini bisa jadi kita tulis aja N. Makanya si 2 ini bisa kita ganti. Jadi 2 log 2 pangkat 2. Kenapa sih aku pakai angkanya 2 di sini? Kan bisa aja diganti jadi 3. Bisa kita ganti jadi 4 gitu. Nah, pergantian angka yang di sini itu dilihat dari soalnya. Kalau banyakkan angka 2, ya langsung aja gas aja langsung 2 gitu. Kalau di situnya 10, ya udah gas aja jadi 10 gitu. X kuadrat min 12 ditambah 2 log X gitu. Oke, lanjut aja. 2 log X kuadrat min 12. Kalau ditambah berarti di dalam lognya itu bakal dikali. Kalau dikurang di dalam lognya berarti dibagi gitu. Karena ini ditambah, jadi di sini 2 pangkat 2, 4. Langsung aja 4X. Kalau udah kayak gini, lognya bisa kita coret. Jadi deh, X kuadrat min 12 dengan 4X. Pindahin 4X-nya ke ruas ke sebelah kiri. 4X min 12 sama dengan 0. Ini tuh akar-akarnya berapa sih? Ada yang bisa bantu aku nggak? On mic juga nggak apa-apa, guys. Min 6 plus 2, Kak. Min 6 plus 2, bener banget. Dapat dari mana min 6 plus 2? Nih, untuk mendapatkan nilai min 6 sama 2 plus 2, itu kita lihat. Kalau ditambah hasilnya ini, kalau dikali hasilnya ini. Min 6 dikali 2 hasilnya minus 12. Min 6 ditambah 2 hasilnya min 4. Maka benar banget jawabannya tadi. Min 6 sama plus 2. Berarti X yang satu adalah 6, X yang satunya lagi adalah minus 2. Maka jawabannya benar banget. C. Kalau B itu apa sih B? B itu 1 dan 3. Kalau A, 1, 2, 3. Kalau C, 2 dan 4. Kalau D, itu 4 aja. Kalau E apa ya? D ingat nggak? Apa nggak ada E ya? Nggak ada ya? Kita sampai D doang sih. Seingat aku. Oke, kita lanjut aja lah ya. Kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak? Pak, itu bukannya syarat logaritmanya berlaku. Apa? Kenapa? Syarat logaritmanya berlaku. Syarat logaritma yang di bagian mana nih? Yang dalamnya itu loh, namanya. Yang A log B, B-nya itu kan lebih dari 0. A log. Misalnya, syarat dari logaritma kan harus positif. Sorry, aku bingung nih. Kamu mau ngomongin yang di sini, apa yang di mana? Iya, itu kan ada 2 log X. Nah, X-nya kan harus positif sebagai syarat dari suatu bilangan logaritma. Ini. Iya. Kenapa X-nya X kuadrat min 12? Padahal syarat di logaritma ini harus positif, gitu kan?
Iya, keduanya. X kuadrat min 12 harus positif, sama X-nya harus positif. Oke. Kan di sini kita, aduh, sorry. Berarti maksud kamu harus dimasukin gitu, angka X-nya. Kan log-nya seolah-olah tercoret. Kalau tunggu sebentar. Aku coba dulu. Aku takut salah ngasih tahu ke kalian. Coba, kalau mungkin ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada yang bisa bantu jawab. Seolah-olah maksudnya, oke. Setahu aku ya di sini nggak tahu masih knowledge aku. Setahu aku kalau kayak gini itu apa namanya yang berlaku benar tadi kata ini berlaku kalau di persamaan karena bagian sini itu nggak harus positif sih karena kan rumusnya B sama dengan C ya kan. Ini kalau dijadiin eksponen jadi apa C sama dengan B gitu kan. Sorry sebentar. Ya, nanti syarat berlaku nanti A-nya harus positif, B-nya juga harus positif. Kan ya syarat dari logaritma. Nanti jawab. Ini juga Kayaknya di nggak semua berlaku. logaritma. Jadi sekarang menurut kamu ini setelah kita udah dapetin X-nya, berarti kita harus masukin ke sini, gitu. Iya, di dalamnya itu. Oke. Nanti aku coba cek lagi deh. Apa aku cek sekarang deh? Bentar. Kalau permisi mau izin masuk L. Oke, boleh. Mungkin maksudnya kan di logaritma ada yang namanya apa sih basis sama apa gitu-gitulah. Ini kan kita mau nyari X-nya. Mungkin syarat dari X-nya itu kan nggak boleh negatif gitu. Jadi mungkin maksudnya min 2 nggak memenuhi. Oh, jadi oh ya, aku ngerti. Jadi jawabannya itu cuman ini aja. Jawabannya cuma 4 aja karena kita harus ngeliatin syaratnya juga kan. Oke. Sorry guys, aku agak lost di sana. Thank you ya, udah dibenerin. Berarti jawabannya bukan C. Ini kita harus nyari aja nih di sini ya jadinya. Kan tadi X-nya udah kita tahu 6 sama 2. Berarti kita cari deh yang pertama. Log, kalau di sini isinya 6 kuadrat min 12, ini udah pasti kurang lebih besar dari 0. Kalau ini 2 log itu 2 kuadrat min 12 itu dia dia kurang dari 0, maka yang benar itu D jawabannya. Makasih ya, siapa tadi yang ngomong ya? Ahmad ya? Thank you Ahmad, udah dibenerin. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin ada yang masih bingung. Mungkin ada yang masih bingung, atau kita mau lanjut lagi? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini soal statistika, guys. 2 menit ya.
Wah, udah pada bisa jawab nih. Jawabannya katanya B. Oke, kita langsung bahas aja ya soal berikutnya. Oke. Ada yang ingat nggak rumus rata-rata tuh kayak gimana sih? Rumus rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi N data. Oke, di sini diketahui rata-rata dari 6 bilangan adalah 7. Berarti rata-ratanya 7. Sini 6. Nah, jumlah datanya kita nggak tahu kan, tapi kita tahu bilangannya ada 6. Di sini kita lanjut aja pakai variabel ada 6 gitu. Jadi A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah F. Oke. Di sini kita tahu ternyata A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F ini adalah 7 kali 6 yaitu 42. Oke, udah kayak gini. Terus lanjut lagi nih. Salah satu bilangan diganti jadi 14. Terus kalau satu bilangan itu diganti 14, maka rata-ratanya jadi 8. Oke. Sekarang kita ganti yang 14, yang F aja lah ya, biar gampang. Kak, boleh yang A nggak? Boleh yang B nggak? Boleh. Dia tergantung kamunya. Kamu mau pakai apa juga nggak apa-apa. Gitu. Tetap 6. Ini katanya bakal jadi 8. Oke. 8 kali 6 berapa? Ayo. 48. A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah 14. 14-nya pindah ruas, berarti 48 dikurang min 14, yaitu 34. A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E. Oke. Kita udah tahu nih, ternyata A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E. Ini adalah 34. Kita sisa nyari aja F-nya berapa sih. Ya udah, masukin lagi deh kita ke sini. Tadi kan kita udah tahu A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E itu adalah 34. Udah langsung aja ganti. 34 ditambah F. Berarti 42 dikurang 34 berapa? Ada yang tahu? 8. Maka kalau di sini itu 8, di sini 7, maka bentuknya bakal kayak gini nih. Atau bisa kita bilang jawabannya benar, kata kalian jawabannya B. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Ada yang bingung? Aman nggak guys? Paham Kak? Thank you ya. Jupa udah jawab. Thank you Novi. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyain, walaupun yang lain bilang aman, kalian langsung aja tanyain aja ya guys. Biar nggak bingung juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Menit. Boleh banget sih. Nih. Kak, layarnya hilang, Kak. Apa?
Oh, layarnya hilang ya? Oke, sorry sebentar. Kita lanjut ke sini. Oke. Maaf ya. Kita lihat. Dah, kelihatan nggak? Belum kelihatan ya? Masih sebentar, oke. Oke, bentar ya guys. Tungguin bentar. Udah? Udah belum? Udah kan? Wah, udah pada jawab nih. Jawabannya katanya A. Oke. Kita langsung aja ya bahas berarti. Thank you semuanya yang udah jawab. Oke. Kalau soal kayak gini, paling enak itu sebenarnya dihilangin dulu nih kalau ada operasi tambah atau kurangnya. Jadi di sini bakal kita pindahin yang ini biar bisa dioperasiin ke sini. Oke, ini aku tulis dulu. 1, 3, 2, 4. 7 dikurang 1, 18, min 8, 3A, 1, sorry. Dulu kenapa sih? Nah. 1, 4B2. Pertama, kita hilangin dulu nih minusnya. Kan ada yang bisa bantu aku nggak? Ini yang elemen pertama nih. Berapa ya dapatnya? Oke, thank you. 7 dikurang 3. Elemen kedua, minus 1 dikurang minus 1 itu adalah minus 2. Terus 18 min 4B dan min 10. Oke. Kita tulis lagi nih, tulis ulangin di sini. Min 2A ditambah 1, min 3B, 2, min 1, 2, 3, 4. Oke, perkalian langsung aja lanjut. Pakaiin garis bantu biar lebih mudah. Ini jadinya 2A ditambah 2. Dari mana Kak 2A ditambah 2? Ini dikali sama ini, terus ditambah deh sama ini, sama kali ini. Maka yang di elemen kedua itu minus 2, minus 2A dikali 3, minus 6A, 1 dikali 4, 4. Berarti ditambah 4. Oke, lanjut aja. Min 3B dikali 1, 3B, 2 dikali 2, 4 ditambah 4. Min 3B dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Berarti jadinya min 9B ditambah 8. Sama dengan 7 dikurang 3A, 18 dikurang 4B, min 2, min 10. Oke, kalau udah kayak gini, setiap elemen ini dia punya nilai yang sama, berarti bisa kita langsung aja disama dengannya. Begini caranya. Aku sekarang mau pakai elemen pertama di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Oke. Lanjut. 2A ditambah 2 sama dengan 4 dikurang 3A.
Min 3A-nya dipindahin ke ruas sebelah kiri. Jadi 2A ditambah 3A. 2-nya dipindahin. 7 dikurang 2. 5A tambah 7 dikurang 2, 5. Berarti A-nya sama dengan 1. Sorry guys. Oke, lanjut. Sekarang aku mau pakai elemen yang ini aja deh. Benernya bisa pakai elemen apa aja gitu, tergantung kaliannya aja gitu. Yang penting ada B atau A-nya. 3B ditambah 4 sama dengan 18 min 4B. B-nya disatuin ruas. 3B ditambah 4B. 18 dikurang 4. 7B sama dengan 14. B sama dengan 2. Sorry guys. Oke. Di sini yang diminta adalah nilai dari A dikurang B. A-nya tadi kita udah tahu. 1 dikurang 2 atau sama aja sama minus 1. Gimana nih? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung kenapa bisa A-nya jadi kayak gitu? Atau gimana? Aman, thank you ya, Ca. Oke. Kata Caca aman nih, kata kalian gimana? Kalau masih bingung langsung ditanyain aja. Oke, thank you. Kalau masih bingung langsung ditanyain aja ya, guys. Oke, lanjut ke soal nomor, nggak tahu sih ini bukan nomor 7, tapi ke soal yang ini. Dikerjain dulu ya, terus habis itu nanti kita kerjain bareng. Oke, ada yang jawab bilang nggak hafal opsinya. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nggak hafal opsinya, nanti pas lagi UTBK bakal ada opsinya di tempat UTBK. 1 sama 2 cukup deh. Berarti bisa 1 aja atau 2 aja ya? Atau 1 dan 2 nih. Ada 2 loh jawabannya. Ada yang 1 tuh jawabannya pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu cukup. Tapi ada lagi yang 1 aja cukup, 2 aja cukup. Oke, berarti jawabannya 1 aja cukup, 2 aja cukup. Wah, gimana nih? Kok bisa sih jawabannya kayak gitu? Oke, pertama kita analisis 1 dulu ya. Aku di sini analisis yang pernyataan nomor 1. Pakai ini aja deh, warnanya biar lebih dreng. F1 sama dengan 6. Fx-nya apa sih? Fx-nya adalah 3P pangkat X. Oke, lanjut aja nih, masukin aja. Fx1 ditambah sama dengan 6. Sorry. 3P X-nya 1. Oke, kita dapat nih P-nya jadi berapa sih? 6 dibagi 3. Maka P-nya sama dengan 2. Oke, di situ berarti kita langsung bisa nemu nih F4. 3 dikali P pangkat 4. 3 dikali 2 pangkat 4, 3 dikali 16. Kita nggak perlu tahu
jawabannya berapa, karena soal ini nggak diminta jawaban sama sekali. Yang penting ketahuan, oh hasilnya kayak gini. Berarti nomor 1 aja bisa. Oke, kita lanjut. Apakah nomor 2 bisa juga? Kita cobain deh. F2 sama dengan 12. Ini 3P pangkat 2, 12. P kuadrat, ini 12 pangkat 3. Per 3. Atau sama aja 4. P kuadrat sama dengan 4. P-nya adalah plus minus 4. Plus minus 2. Sorry. Kenapa plus minus 2? Karena kalau ada kuadrat kayak gini, minus juga tetap. Karena minus 2 dikuadratin tetap itu. Tetap 14. Jadi, di sini langsung aja kita ke F4-nya. F4-nya jadi berapa nih? 3 dikali P pangkat 4. Tapi di sini tuh dia ada 2. Yang pertama yang pakai minus, yang pertama yang pakai plus. Kalau jawabannya dua-duanya sama, berarti cukup. Kalau jawabannya dua-duanya beda, berarti dia tidak cukup satu pertanyaan itu, karena jawabannya ada 2. Oke, 3 min 2 pangkat 4. Karena pangkatnya itu genap, maka hasilnya tetap positif. 3 dikali 2 pangkat 4. 3 dikali 16. Maka jawabannya semuanya bisa, atau jawabannya itu adalah D. 1 cukup, 2 juga cukup. Gimana nih kira-kira? Ada yang bingung nggak? Lucu banget tulisan nonsennya. Gimana nih, ada yang bingung nggak? Paham? Aku nggak tahu nih guys, kalau kalian paham apa enggak, kalau kalian diem doang. Oh oke. Oke, kenapa Kay? Mau nanya apa nih? Tanya dong. Tanya aja guys. Lagi ngetik mungkin mau nanyakan. Itu informasi tentang P kurang dari 0, lebih besar dari 0, itu ngaruh nggak? Iya sih, yang K itu benar, katanya ngaruh tadi. Sorry, aku nggak ngeliat P lebih besar sama dengan 0. Tapi untung kalau kalian cari minusnya juga sama aja. Oke, thank you ya, K. Udah diliatin. Jadi ini nggak usah, karena di sini dia mintanya P lebih besar dari 0. Di sini P-nya ada 2. Minus 2 sama P sama dengan 2. Karena dia minta P lebih besar dari 0, yang ini tidak memenuhi. Gitu. Jadi bisa aja langsung kayak gitu. Aku paham, KL. Kalau misalnya P ada 2, di pernyataan 2, terus hasilnya beda, nanti pernyataan 2-nya nggak cukup atau gimana? Nah, kalau nanti misal nih, di sini nggak ada keterangan P lebih besar sama dengan 0, dan terus hasilnya ini berbeda, itu berarti pernyataan nomor 2 nggak cukup, karena jawabannya itu harus ada 1, mutlak harus ada 1, kalau nggak jawabannya nggak ada sama sekali, sama jawabannya ada 2, itu berarti dia nggak cukup. Pokoknya jawabannya harus mutlak 1 aja. Nggak boleh lebih banyak. Sama-sama. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Oke. Kalau ada yang mau ditanyain, lanjut aja ya guys. Karena aku nggak tahu nih kalau kalian ngerti apa enggak. Soalnya aku tidak bisa telepati. Oke, ada waktu. Apa tuh kaget? 2 menit guys.
Wah, jawabannya banyak nih. Ada yang jawabnya A, ada yang 1 dan 3 aja. Kok pada cepet-cepet, astaga, otaknya pada otak. Oke. Sebenarnya masih ada waktu lagi sih, guys. Sekitar habis. Ternyata udah nggak ada waktu lagi. Oke, kata Tata 4 aja. Kata Michelle 1, 2, dan 3. Kata siapa lagi nih? Kata Chip 1, 2, dan 3 juga. Kata Novia 1, 2, dan 3. Kata Novia dia 1 dan 3 doang. Oke. Kita analisis satu persatu. Gedein ya, biar kelihatan. Nah, kalau persegi dimensi 3 tuh kalau apa namanya? Kalau kecil gambarnya tuh kayak kurang gitu. Jadi kita besarin ya. Udah besar belum sih di kalian? Kok di laptop aku nggak ke zoom ya? Ke zoom dong, ke zoom. Oke. Gitu, Kak. Apa? Kenapa? Agak besar aja. Lah, mati. Sebentar, guys. Ya Allah, connecting. Sebenarnya aku sendiri, aku mau ngomong aku kurang apa sih namanya? Kadang masih kurang paham sama dimensi 3. Kenapa? Karena emang agak susah, cuy. Gue juga kayak pusing gitu. Sama dimensi 3, kalau kalian mau tahu gitu kan, karena kayak susah sebenarnya. Tapi aku yakin kalian bisa. Soalnya cuman ada soalnya cuma ada 1 atau 2 di UTBK, nggak mungkin lebih. Karena soal UTBK, karena LTMPT juga tahu, kayak kasihan nih bocah dapet dimensi 3 kebanyakan. Emang dimensi 3 yang paling bikin pusing 7 keliling. Sama peluang juga bikin pusing 7 keliling. Ini kenapa sih dari tadi dah? Vertigo. Oke, yang 2 saat itu. Aku alhamdulillahnya pas lagi ngerjain nggak dapet dimensi 3. Jadi berdoa aja semoga kalian sama kayak aku nggak dapet dimensi 3. Bentar, ini kenapa? Dia nggak bisa, anjir, kenapa ya? Oke, bisa. Nah, udah bisa lagi. Ganggu banget nih. Ya, kelihatan nggak? Belum kelihatan. Oke, kelihatan guys? Belum. Kamu belum kelihatan sih? Emosi nih. Belum kelihatan ya? Masih belum kelihatan ya? Ya Allah, kenapa sih? Sumpahnya udah anjir. Udah, bentar. Maaf ya guys, emosi nih. Sebentar ya, aduh. Kok bingung. Kok stres. Stresan. Ini gangguan teknik. Kayak lagi makan apa sih? Kedengeran ya? Aku lagi makan ini, apa namanya? Permen karet. Nih, yang ada. Dan enggak? Ada gambar orangnya. Banyak nyamuknya. Kelihatan, Kak. Bukan kedengeran. Oh, kelihatan. Aku kira kedengeran. Kayak ASMR gitu. Bentar ya, guys. Aku jadi gak enak deh sama kalian. Nggak kelihatan. Emosi. Semuanya nggak kelihatan. Bentar. Aku pakai tetheringan deh. Aku udah emosi banget nih. Dengan semua ini. Kenapa tidak bisa? Di permennya, wow, itu gambar BTS ya? Iya, BTS. Tapi bukan buku tahunan sekolah BTS. Ini BTS Korea. Ini nggak enak deh yang warna biru. Enakan yang warna, apa namanya? Yang warna hijau. Warna ungu. Bentar ya guys, sumpah sorry banget nih. Lama lagi, aduh. Bentar, aduh. Penangis lagi. Duh. Dia nggak bisa connect. Oke, join meeting. Cepet join meeting.
Kalian persiapannya gimana nih guys? Asik basa-basi nih ceritanya. Gimana nih persiapannya? Udah pada mateng belum? Aku pas lagi zaman-zaman kalian masih santai banget dah ngerjain ginian. Duh, lama banget, sorry. Aduh. Udah jam segini lagi, kaget. Ayo, berusaha lagi sih. Udah masuk belum sih guenya? Kenapa guenya nggak masuk-masuk? Sumpah nih kalau sampai ini kagak bisa, emosi membara. Udah belum. Sumpah ini gue udah share screen. Tuh kan. You're sharing. Gak masuk ya share screen-nya ya? Oke, bentar. Ganti wifi deh. Kita pakai tethering. Tetheringnya juga nggak bisa. Bentar ya guys. Kalem aja El. Kita ngobrol aja dulu gak sih sambil nunggu nih. Info PTN yang nggak ada seleksinya. Kalau bisa ITB. Ya, kayaknya kalau masuk tanpa seleksi juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Karena kayak semua punya pintu untuk alasan masing-masing kan untuk masuk. Jadi kalau nggak mau ada seleksinya ya masuk aja lewat pintunya. Susah ya guys. Bentar. Nangis. Lama banget. Kalau kita daripada sabar gak sih nungguinnya? Kan santai gak sih? Kan malaming juga gak sih? Jadi kayak santai. Bener sih, ya udahlah, maaf ya guys. Sumpah ini kita coba lagi ya. Ini gue udah ganti wifi deh. Santai El. Yes, ini udah bisa ya? Udah bisa. Udah bisa kan? Tumpengan gak sih? Oh ya benar, harusnya sih. Kayak kuliah di mana? Aku kuliah di Gunadarma guys. Oke, lanjut. Nih, kita analisis. Aku pengen ngasih tahu tips and trick juga sih kalau buat ngerjain soal yang ada 1, 2, 3, 4 untuk mangkas waktu. Oke, pertama kita kerjain dari 1 aja guys. Karena kelihatan kayak 1 gampang deh, BG. Ini kan 4 katanya. Kita cari yang lebih happy dong gambarnya, warnanya. 4. Jadi dari sini ke sini 4. Oke, katanya B ke G itu adalah 4 akar 2. B ke G ini adalah diagonal apa sih, guys? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang tadi Diagonal sisi, Kak. Benar, diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya apa sih? A akar 2. Ingat nggak? Rusuk akar 2. Akar 2. Maka 4 akar 2. Nomor 1 benar? Betul. Kalau nomor 1 benar, nomor 3 udah pasti benar. Oke? Kalau kalian mau cek lagi nanti juga boleh. Nah, kalau nomor 1 sama nomor 3 benar, kalian pertama langsung ini aja nih. Aku seringnya kalau dari 1 ke 3, ke 4 dulu, baru ke 2. Nggak tahu sih, udah kebiasaan. Tapi, yaudah sekarang ke 4 dulu deh. 4 ke 4, katanya tulisannya H ke M adalah 2 akar 6. Kecilan tiba-tiba. Oke, kita cek ya, bro. Enggak nih. Nah, H ke M. Itu nilainya berapa sih? Oke, tadi katanya BG itu kan 4 akar 2. Ini kan pasti sama ya. Bingung nggak tuh? Ini yang bikin bingung di... Kita sisa bagi 2 aja. Yang bikin bingung di dimensi 3 tuh gambarnya banyak banget. Jadi agak bingung. Padahal sih sebenarnya itu aja. Oke, nomor 4. Kita keluarin aja nih segitiga yang ini. Karena dari sini kita udah bisa lihat. Gitu. Keluarin. Nah, H, G, M. Nah, di sini 2 akar 2, di sini 4. Nah, aku pengen ngasih cara paling gampang buat ngerjain Pythagoras kayak gini. Oke,
4 itu bisa kita ubah jadi 2 akar 4. Benar kan? Benar nggak? 2 akar 4 itu 2 akar 4. Benar kan? Bahasanya 2 akar 4 itu 4. Benar kan? Nah, kalau udah soalnya kayak gini, itu sisa aja. 2, 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 dari mana? Dari sini nih. Deh. Jawabannya jadi 2 akar 6. Benar kan? Sintang. Kalau 1, 3, 4 benar, 2 pasti benar. Karena nggak ada jawabannya 1, 2, 3, 4. Gitu. 2 pasti benar, karena pasti jawabannya nanti E. Semua benar. Bingung ya? Jadi, kalau 1 sama 3 itu benar, kamu cek dulu nih keempatnya. Kalau keempat ini benar, itu udah pasti jawabannya E. Kita pakai ini deh. Ini udah pasti jawabannya E. Tapi kalau nomor 4 ini salah, kita cek dulu nomor 2, karena jawabannya bisa A atau B. Lanjut. Kalau nomor 1 ini salah, otomatis nomor 3 salah. Jadi, langsung aja ke 2. Kalau 2-nya benar, maka jawabannya jadi C. Kalau 2-nya salah, jawabannya jadi E. Yang mana nih? A akar 2/6 nggak sih kalau di privat alpha-is? Privat alpha-is itu yang C sama dengan cinta ya? KL. Oh, itu tuh ada tuh kata si Jamin. Jamin ganti profesi deh sekarang. Jamin, aku ada rumus cepat, Kak. Kalau nyari titik ruas tuh boleh banget tuh setengah sisi akar 6. Lebih gampang juga sih jawabannya. Oke, ini aku jawab pertanyaan K ya. Ini gimana sih cara Pythagoras yang tadi gampang? Aku mau pakaiin Pythagoras lain deh. Oke, misal ada di sini 3 akar 1 sama 3 pangkat 2 gitu. Kalau di sininya udah sama angkanya, sama-sama 3, atau sama-sama 4, sama-sama 5, nanti sisa aja deh ditambahin belakangnya. Gitu. Paham? Thank you. Cara cepatnya A akar 2, A per 2 akar 6. Tuh guys, diingat. A per 2 akar 6. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak nih soal dimensi 3? Ada yang masih bingung? Mungkin ada yang mau ditanya gitu. Perasaan nggak ada yang bingung ya, kenapa ngomongnya ada yang masih bingung? Aman kak, kata Febri sama Jova, kata Siti juga. Oke, semua kak masih bingung sama HEM. Oh, HM. Safety, oke, safety belt. Nah, yang HEM, ada yang bingung nih sama yang HEM. H&M. Kita pakai cara mudah kali ya. Katanya tadi ada yang bilang itu kalau nyari diagonal kubus ke titik pusat itu rumusnya gampang banget. Pakai aja tadi katanya rumusnya adalah sisi per 2 akar 6. Maka karena tadi kita udah tahu sisinya adalah 4 per 2 akar 6. Udah deh, 4 akar 2, 4 per 2, 2 per 6. Nah, kalau tadi pakai cara aku, ini caranya itu kita bikin segitiga yang memungkinkan mencari HM. Di sini aku dapat segitiga di bagian sini nih, segitiga HMG. Kan kalau di sini, kalau dia kayak gini, ini udah pasti 90 derajat, makanya di sini bisa kita Pythagorasin. Agak bingung kan? Ini adalah sifat dimensi 3. Salah satunya adalah membingungkan. Itu adalah sifat mutlak dari dimensi 3. Membingungkan.
Gimana nih? Masih bingung nggak? Soalnya emang udah sifat mutlak itu loh, dia membingungkan. Juga jadi bingung. Di sini kalau pokoknya di sini mau ke sini, kalau sama garis HG dia udah pasti 90 derajat. Karena dia bersudut gini loh. Kayak gimana ya? Nggak sih. Coba aku pengen. Jadi kan ini kayak gini nih. Kalau dia begini juga dia tetap 90 derajat. Kalau dia begini juga tetap 90 derajat gitu. Jadi kalau diputer, walaupun diputer itu dia tetap 90 derajat. Makanya kalau dia udah bisa 90 derajat dan kita menemukan garis miringnya, dia bakal jadi segitiga. Jadi kita bisa cari deh pakai Pythagoras gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada 2 soal lagi ternyata, guys. Mau lanjut ngerjain apa gimana? Mau kita kerjain bareng apa mau ngerjain sendiri-sendiri dulu? Sisa 2 lagi soalnya. Sama sih soalnya semuanya kayak gini. Soal yang baru banget keluar tahun lalu tuh dia nggak pernah keluar soal-soal kayak gini. Jadi siapa tahu soalnya keluar lagi di angkatan kalian kan. Who knows? Oke, 2 menit ya. Sumpah hilang lagi. Ya Allah, emosi nih. Kenapa hilang lagi? Sorry. Itu gambar apa? Thank you, Matoris. Maaf ya guys, atas tidak nyamanannya. Empat tuh nggak bisa. Kelihatan nggak? Nangis. Ada apa dengan hari ini? Ya, oke, makasih sudah diberitahu. Sumpah ini kenapa ya, guys? Terus media lagi aneh banget hari ini. Kita lihat bareng-bareng. Gak kelihatan. Udahlah. Emosi juga gue. Gara-gara malam minggu. Ya kali ya banyak yang pakai sleep call ya. Tolong yang lagi pakai sleep call, pakai First Media, berhenti. Tolong berhenti. Udah belum. Belum kelihatan. Belum kelihatan, El, tolong sabar. Udah kelihatan. Udah. Di laptop gue nggak kelihatan anjir. Sorry guys. Gue udah sih. Nah, di gue udah baru. Oke. Ini katanya jika X adalah himpunan pekerjaan, maka X itu bisa dibilang Y. Diartikan Y hanya bisa dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan suatu pekerjaan pada X. Oke. Ini banyak yang masih bingung ya sama perumpamaannya. Aku pengen ngasih tahu dulu nih. Maksudnya kayak gimana sih? Misal ya, di sini kamu pengen jadi maba. Kamu emang pengen jadi maba, bukan misalnya, kan? Misal maba nih. Kalau mau jadi maba tuh harus ngapain sih? Harus kalau nggak ya lulus UTBK, lulus SNM, atau lulus mandiri. Harus ada satu yang kamu kerjain kan. Sebelum itu, kebalik. Ini kenapa tandanya ke sini, Bu?
Sebelum itu kamu harus belajar. Sebelum belajar, bengong aja. Kosong. Nah, kayak gini. Jadi kamu nggak bakal bisa jadi maba kalau kamu nggak ngelakuin ini tiga ini. Terus itu maba PTN. Nah, kamu nggak bakal bisa lulus ini kalau kamu nggak belajar. Kamu nggak bakal belajar kalau kamu gabut. Kalau kamu nggak gabut gitu. Jadi buat ngerjain soal kayak gini, soalnya kerjain dari belakang. Oke, di sini ada P6. Katanya di sini nih, kalau mau ngerjain P6, P5 sama atau P4 harus udah selesai dulu. Udah, berarti harus, nih kita lihat dulu nih nomor 1. P6, terus jadi P4, berarti benar. P6, benar. 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 Oke, nggak ada yang salah, nggak ada yang bisa kita eksekusi. Lanjut. Dari P4, ternyata kalau mau ngerjain P4, dia itu harus ngerjain P3 dulu. Udah. Ini P4 ke P1. Salah nih. Berarti nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah, nomor 3 udah pasti salah. Oke, kita lihat lagi nomor 2. P5. Dari P5, dia itu ke P2. Dari P2, dia bengong. Oke, benar. Keempat, P4 ke P3, benar. P3, kalau nggak ke P2, dia ke P1. Benar. Dari P1, dia bengong. Benar. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Gimana, ada yang masih bingung dengan jawaban-jawaban ini? Masih ada yang bingung sama perumpamaannya dari maba PTN sebelum itu masuk TBK, SNM, Mandiri? Paham Kak? Paham Kak? Thank you, udah jawab. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terakhir guys, BTW. Soalnya sama kayak tadi. Jadi aku kasih waktu 1 menit ya, karena soalnya sama banget sama yang tadi, dan di sini kita nggak perlu ngitung. Oke, 1 menit dimulai sekarang. Oke, ternyata cepet-cepet banget jawabannya. Alarm belum selesai, kalian udah bisa jawab BBB. Kak, maaf, boleh saya SS nomor sebelumnya? Boleh di sini ya guys, aku kasih kalau mau SS. Oke, tadi aku bilang kan, kita ngerjain itu dari yang akhir dulu, gitu. Oke, di sini katanya F. Kalau dari F, ngeblank aja. Kalau enggak dari F, ngerjain E atau D. Oke, F ngerjain D. Benar. F ngerjain C. Salah nih. Sejak kapan F ngerjain C? Salah. F ngerjain D. Benar. F ngerjain D. Benar. Oke. Lanjut lagi. Apa nih katanya? D. Dari D itu ke C, kalau enggak ke A. Oke. Benar berarti. Nih, bingung ya? Ini jawabannya udah salah nih. Saya jadi agak bingung. Ini salah. Yang distabilin salah ya. D ke C. Benar. Dari C bengong. 1 benar. 3 benar. Kalau 3 benar, 1 udah pasti benar. B ke D. Salah nih. Orang B. Kalau orang D itu harusnya A atau C. Berarti jawabannya benar banget. Kata kalian jawabannya B. Dari C bengong. Himpunan kosong itu apa ya, Kak? Himpunan kosong itu berarti
kayak dia nggak perlu ngapa-ngapain untuk ngelakuin si C. Jadi kayak kamu kalau mau belajar ya kamu nggak perlu ngapa-ngapain sebelumnya. Tuh. Gitu guys. Itu aja sih soal buat hari ini. Maaf banget cuman dikit soalnya aku minta tolong banget bantuan kalian buat isi Google Form. Aku tahu hari ini lagi aku kayak off the game banget. Aku ngerasa kayak banyak kurangnya hari ini. Sorry ya guys buat kekurangan-kekurangan yang udah aku buat. Kalau misalnya kalian ada waktu itu, oh ya, asas nomor berikutnya. Sebelumnya, kalau kalian ada waktu, boleh banget, tolong banget isi Google Form-nya. Dan terus aku mau promosi dong dikit. Aku lagi buka kelas privat. Mungkin kalian tertarik, kalian bisa lihat di YouTube. Di Twitter aku, namanya adalah Twitter Just As What. Jadi kalau kalian tertarik, bisa banget kalian lihat caranya.